Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Anime. Yo, di video kali ini kembali saya akan bahas lagi kisah menarik tentang para penyihir Jujutsu Kaisen dalam lanjutan manga Jujutsu Kaisen chapter 89 sampai 90. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Oke teman-teman, di awal cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 89 ini diperlihatkan terjadinya situasi yang benar-benar sangat kacau dan mencekam ketika para manusia mutan keluar dari gerbong kereta dan menyerang kerumunan manusia yang ada di sana. Melihat hal tersebut, Gojo Satoru yang berada tepat di antara kerumunan manusia itu pun berkata, "Apa kalian sudah gila? Ingin membunuh manusia? Itu tidak ada untungnya." Sementara itu di panel selanjutnya diperlihatkan Mahito yang baru saja tiba langsung meluncur cepat ke arah Gojo Satoru untuk melancarkan serangan pertama. Akan tetapi sama seperti halnya Hanami, Jogo, dan Choso, Mahito pun merasakan hal yang serupa, yaitu tidak bisa memukul seorang Gojo Satoru. Di sisi lain, setelah melihat rupa Mahito dari dekat, Gojo pun menyadari bahwa dialah orang yang Nanami dan Yuji bicarakan. Lalu tak lama kemudian, sembari menunjukkan jarinya ke atas, Mahito pun berkata, "Aku akan memberitahumu hal-hal yang menjijikan tentang manusia. Mereka terlalu banyak." Setelah Mahito mengatakan hal tersebut, tiba-tiba tepat dari arah belakang Gojo Satoru diperlihatkan puluhan hingga ratusan manusia berjatuhan dari lantai atas. Para manusia tersebut datang dari atrium yang ditutup oleh teknik Hanami yang sekarang telah terbuka. Gojo pun menduga bahwa di lantai B3F dan B4F atau tepat di atas lantai yang sekarang ia pijak pasti lebih banyak kutukannya. Ia pun bertanya-tanya, apa mereka mau memasukkan semua orang ke bawah sini? Kemudian di panel selanjutnya diperlihatkan Choso dengan teknik manipulasi darah konvergensi supernova dan Mahito dengan teknik Idle Transfiguration Soul Multiplicity Body Revel secara bersamaan menyerang seorang Gojo Satoru. Akan tetapi, kedua serangan kombinasi tersebut tidaklah cukup untuk dapat menyentuh penyihir paling kuat tersebut. Justru, serangan kombinasi mereka hanya membunuh lautan manusia yang berada di sekeliling tubuh Gojo Satoru. Tak lama berselang, giliran si arwah kutukan berkepala Gunung Merapilah yang mencoba menyerang Gojo Satoru dari jarak dekat. Namun lagi-lagi Gojo Satoru dengan mudahnya dapat menangkis serangannya tersebut. Lalu ketika melihat ekspresi Gojo Satoru yang masih tetap tenang pada saat orang-orang di sekitarnya sedang panik berlarian karena diserang para manusia mutan, di sini Mahito pun menyadari kalau Gojo Satoru berbeda dengan Yuji Itadori. Dia tidak punya hati. Semua akan ia lakukan untuk membunuh dirinya dan rekan-rekan. Sementara itu, Jogo pun berkata, bagaimanapun jumlah korban meningkat dan manusia lainnya rusuh. Ini hampir lebih dari yang akan ia korbankan. Satu-satunya cara hanyalah melakukan domain. Dengan Void, kau bisa membunuh semua kutukan dan manusia yang ada di sini. Di sisi lain, ya Gojo ini bisa dibilang merasa dilema dan bimbang. Karena sebenarnya ia bisa saja selamatkan semua orang di luar domain dan juga tidak semua orang yang ada di basement 5. Tapi ia berpikir itu tidak bisa dan tidak boleh. Sejenak Gojo pun mulai berpikir dan berkonsentrasi. Tak lama kemudian, akhirnya Gojo pun memutuskan untuk menggunakan perluasan domain tak terbatasnya. Ketika hal itu ia lakukan, baik Mahito, Jogo, Choso, dan para manusia mutan pun semuanya benar-benar langsung terkejut. Karena tak ada pilihan lain, Satoru pun hanya menggunakan perluasan domain dalam 0,2 detik. Nah, di sini pun ada sedikit penjelasannya nih teman-teman. Yang pada intinya, Gojo ini sudah memperkirakan apa yang akan terjadi kalau dia ini menggunakan perluasan domainnya dalam 0,2 detik. Jadi, ketika Gojo mengeluarkan perluasan domainnya, dia berencana akan menyerang dan membunuh semua manusia transfigurasi atau para manusia mutan.
Walaupun nantinya semua manusia di B5F yang selamat harus direhabilitasi dan baru bisa kembali setelah 2 bulan akibat pengaruh perluasan domain miliknya. Singkat cerita, dijelaskan bahwa sekitar 1.000 manusia transfigurasi yang dilepaskan di B5F dalam garis Fukutosin akan musnah dalam 299 detik setelah pengaktifan domain oleh penyihir Jujutsu terkuat yakni Gojo Satoru. Lalu di panel terakhir, diperlihatkan tiba-tiba seseorang melempar sebuah kubus ke dekat Gojo Satoru sembari berkata, "Penjara terbuka." Lanjut ke chapter berikutnya, di mana di awal cerita diperlihatkan Mahito, Hanami, Jogo, dan Geto nampak sedang duduk santai sembari bermain game di suatu tempat. Ya, abang perkirakan sih, pastinya peristiwa ini terjadi sebelum mereka berempat menginvasi kota Shibuya. Nah, pada waktu itu, Geto pun berkata bahwasanya alam penjara adalah perisai hidup peninggalan terakhir dari biksu Buddha Genshin. Tidak ada yang tidak bisa disegel oleh alam penjara. Tapi, hal itu juga punya syarat untuk menggunakannya, yaitu 1 menit. Setelah membuka alam penjara, kita harus menjaga Gojo Satoru berada dalam radius 4 meter selama 1 menit. Jika mendengar hal tersebut, sontak Jogo pun terlihat marah dan mengancam akan membakar Geto hidup-hidup. Ia menduga kalau Geto tidak satu tim bersama dirinya, karena Geto sendiri memberikan tugas yang sesulit ini. Menurutnya, melawan monster seperti Gojo Satoru dengan kondisi seperti itu, bahkan ribuan nyawa manusia pun takkan cukup untuk mengalihkan perhatiannya. Namun, Geto mencoba menenangkan Jogo. Ia pun berkata, "Saat aku bilang 1 menit, gerbang terbuka." Lalu di panel berikutnya, diperlihatkan kubus yang tepat berada di dekat Gojo tiba-tiba terbuka. Dan kubus tersebut terlihat memiliki 1 bola mata besar. Ketika kubus itu terbuka, Gojo pun terlihat tak berkutik sedikit pun dari posisinya dan hanya memandangi bola mata besar yang ada di hadapannya tersebut. Lalu tak lama kemudian, Geto Suguru datang dan menyapa sahabat lamanya. Tentunya kedatangan Geto ini membuat Gojo Satoru sangat terkejut karena Gojo tahu kalau Geto adalah sahabat baiknya yang ia bunuh tahun lalu dengan tangannya sendiri. Nah, di sini pasti di antara teman-teman agak sedikit bingung nih dengan fakta yang satu ini tentang kapan, di mana dan bagaimana Geto itu tewas. Sedangkan di chapter ini Geto terlihat masih hidup. Jadi, agar kalian tahu dan paham tentang kematian Geto ini, kalian bisa langsung cek dan lihat di anime Jujutsu Kaisen Mobijiro. Balik lagi ke cerita, karena saking tak percayanya akan hal yang Gojo lihat ini, dalam hatinya Gojo pun mulai bertanya-tanya, apakah dia palsu? Apakah ini semacam teknik transformasi? Akan tetapi, semua kemungkinan tersebut ditepis oleh keenam matanya. Lalu, ingatan 3 tahun masa mudanya pun terlintas dalam otaknya, di mana dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, Gojo banyak menghabiskan waktu bersama sahabat baiknya yaitu Geto Suguru. Nah, kemungkinan inilah yang diincar oleh Geto Suguru. Dia sengaja membuat Gojo Satoru harus berpikir agar Gojo lengah. Di saat itu terjadi, kubus yang terbuka itu pun selanjutnya menjerat tubuh Gojo Satoru. Setelah tubuhnya terjerat, Gojo pun tak bisa merasakan sedikit pun kekuatan kutukan dalam tubuhnya. Dan ia juga sama sekali tidak bisa bergerak. Karena sangat penasaran, Gojo pun bertanya, "Jadi siapa kau ini?" Geto pun menjawab, "Suguru Geto, sudah jelas bukan? Apa kau lupa?" Sedihnya. Lalu Gojo pun berkata, "Tubuhmu dan bahkan energi kutukanmu, keenam mataku, mengatakan bahwa kau adalah Suguru Geto. Tapi, jiwaku mengatakan lain. Cepat, jawab siapa sebenarnya kau ini?" Tak lama kemudian, sosok yang mengaku sebagai Geto Suguru ini pun perlahan-lahan menarik benang jahitan lalu membuka tempurung kepalanya. Ia pun berkata, "Ini adalah teknik kutukan yang membuatku bisa berpindah tubuh dengan menukar otak. Tentu saja teknik ini membuatku bisa menggunakan teknik asli milik tubuh itu. Aku sangat mengidamkan teknik manipulasi kutukan dan situasi ini. Kau tidak menyuruh Shoko Iri memusnahkan tubuh Suguru Geto bukan?" Sembari memasangkan kembali posisi tempurung kepalanya,
Orang ini pun memberitahu Gojo bahwa Gojo jadi sensitif hanya di saat canggung. Berkat itulah, dirinya bisa mendapatkan tubuh ini tanpa masalah. Selain itu, orang ini pun memberitahu Gojo Satoru bahwa segel penjara itu akan lepas dalam kurun waktu 1000 tahun. Di sisi lain, Gojo pun berkata, "Kau tidak ingat? Sebelum tubuh itu aku bunuh, kau ingat siapa yang menghajarnya?" Saat Gojo bertanya hal tersebut, orang yang sedang mengambil alih tubuh Geto ini pun tahu bahwa orang yang telah menghajar tubuh ini sebelumnya adalah Yuta Okkotsu. Walau dirinya tahu bahwa Yuta Okkotsu bisa meniru teknik kutukan tanpa syarat dan energi kutukannya tak terbatas, tapi orang ini tampaknya tak menganggap Yuta Okkotsu sebagai ancaman. Malahan, ia menganggap Yuta Okkotsu tak bisa menjadi Satoru Gojo yang selanjutnya. Kemudian berpindah ke lokasi lainnya, di mana di sana diperlihatkan Yuji Itadori tiba-tiba kaget karena ada sesuatu benda yang menempel pada telinganya. Dan benda tersebut juga bisa berbicara. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 89 sampai 90. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.